warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang terus pandai mensyukuri, tidak hanya dengan lisan mengucapkan hamdalah, tapi kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan itu seperti janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, maka aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Sebab idealnya memang seiring dengan bertambahnya angka umur yang secara otomatis berkurang jatah hidup, maka seharusnya semakin tambah baik, semakin tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara fisik, secara sunnatullah, secara fisik, seiring dengan bertambahnya umur, itu nikmat yang Allah sudah berikan sebelumnya dengan banyak itu, sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah. Apalagi sudah usia di atas 40. Kalau orang Jawa itu nyebutnya wis gerang. Kalau sudah 40, 50, 60 itu disebut, kalau bahasa Jawa sing rodok kasar itu wis gerang. Gerang itu segere wis arang-arang. Jadi wis akeh sehingga disebut gerang. Lah seiring dengan itu harusnya adalah menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kemudian banyak ayat-ayat Quran yang juga mengisyaratkan itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tergolong orang yang terus istiqomah menjaga iman ini sampai finish, yaitu sampai akhir hayat kita. Bahkan kita terus memohon kepada Allah supaya hati yang punya kecenderungan berbolak-balik itu, kita diajari oleh Rasulullah untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Lalu dalam redaksi yang lain, sabbit qalbi ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan, istiqomahkanlah hati kami di jalan agamamu, istiqomahkanlah hati kami untuk terus taat kepada-Mu.
Sebab prestasi yang terbaik adalah kalau kita keluar dari kehidupan dunia ini sebagai orang yang beriman. Karena kalau itu yang dianugerahkan kepada kita, berarti kehidupan berikutnya yang abadi itu kita akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Jemaah rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk tanggal 11 Safar. Safar itu bulan kedua dalam hitungan bulan Hijriyah. Bulan pertamanya adalah Muharram. Bulan terakhirnya adalah Dzulhijjah. Lalu bulan pertamanya Muharram, lalu bulan keduanya adalah Safar. Di dalam tradisi orang-orang jahiliyah. Jadi di dalam tradisi orang-orang jahiliyah, Safar ini dianggap bulan sial. Bahkan di dalam tradisi orang-orang jahiliyah itu bukan hanya hari yang dianggap ada yang sial dan sebagainya, tapi juga ada momen-momen tertentu itu yang dianggap sial. Maka Allah kemudian juga Rasulnya itu meluruskan. Jadi Allah dan Rasulnya meluruskan. Salah satu contoh yang diluruskan oleh Allah adalah kebiasaan orang jahiliyah itu kalau habis bepergian jauh, maka menurut mereka akan sial kalau habis bepergian jauh itu masuk rumah lewat pintu depan. Maka mereka menganjurkan supaya kalau habis bepergian jauh itu, kalau masuk rumah lewat pintu belakang. Persoalannya, orang yang diperintah ini hidupnya zaman sekarang. Rumahnya di perumahan, nggak punya pintu belakang. Pintu belakang yang miliknya tetangga. Maka Allah kemudian, dan itu diabadikan oleh Allah, mereka beranggapan, Allah berfirman di ayat 189 surat Al-Baqarah, walaisal birru bi antaktul buyuta min zuhuriha, bahwa tidak termasuk kebaikan, yaitu mendatangi rumah-rumah itu lewat pintu belakangnya. Walakinnal birra, tetapi kebaikan adalah manittaqo, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli masuk rumah lewat pintu belakang, apa samping, apa depan, pokoknya takwa, itulah kebaikan. Maka Allah kemudian melanjutkan waqtul buyuta min abwabiha, maka datangilah rumah-rumah itu dari pintunya. Kalau pintu yang terbuka dan mungkin untuk dimasuki itu pintu depan, ya masuklah lewat pintu itu dan seterusnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian tergolong orang-orang yang beruntung. Bahkan Islam lewat Quran dan ajaran Rasulullah SAW menjelaskan bahwa justru kalau di Quran itu dijelaskan ada bulan-bulan yang mulia. Tidak ada dalam Quran dan juga tuntunan Rasul bulan yang tidak mulia. Atau bulan yang celaka istilahnya. Yang ada adalah bulan mulia. Dan kita tahu Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36 bahwa dari sekian bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Dan 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah disebut al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu berlaku sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad SAW. Yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dzulqa'dah itu kalau orang Jawa nyebutnya setelah Syawal itu apa? Selo. Kalau orang Jawa nyebutnya Selo, Dzulqa'dah itu Selo. Lalu Dzulhijjahnya disebut dengan istilah besar. Lalu Muharramnya disebut oleh istilah orang kita Suro. 3 bulan berturut-turut dan semua itu bulan mulia. Disebut oleh Allah Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu melompat beberapa bulan, yang keempat adalah bulan Rajab. Lalu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, kalau 4 bulan yang mulia ini berlaku sejak zaman Nabi Adam, bahkan sejak penciptaan langit dan bumi ini, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad tambah 1. Bulan yang mulia bukan hanya 4, tapi tambahi ada bulan, bukan sekedar bulan mulia, tapi bulan termulia, yaitu Ramadan. Yang kemudian ada peristiwa khusus yang diperintahkan, ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu puasa di bulan Ramadan. Lah berdasarkan ayat-ayat dan juga tuntunan Rasulullah SAW, maka kita meyakini bahwa yang membuat sial dan yang membuat untung seseorang bukan bulannya, bukan harinya, bukan waktunya, tapi yang membuat untung dan celakanya seseorang adalah dia beriman, bertakwa apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru ia menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang durhaka. Yang bikin sial itu adalah perilakunya. Maka tidak usah heran Allah mencela, misalkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah siapa? Di situ Allah tidak menyebut waktu. Siapa yang celaka? Yaitu likulli humazatil lumazah, bagi orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela. Humazah itu orang yang membahas kejelekan orang dan orangnya tidak ada. Itu istilah lainnya apa? Ngerasani. Maka celakalah, Allah menyebut orang yang suka ngerasani itu celaka. Lalu humazah, kalau humazah itu orang yang mencela orang lain, di orangnya hadir, orangnya ada di hadapannya. Maka itu disebut lumazah. Lalu yang tercela lagi apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada, medit. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Tidak pernah terdorong untuk menjadikan hartanya itu dipakai untuk berbuat kebaikan. Medit. Berarti yang membuat sial bukan waktu, tetapi perilaku. Kalau orang itu suka mengumpat, suka ngerasani, suka mencela, lalu cintanya kepada dunia ini melebihi segala-galanya, maka itulah yang membuat orang itu celaka. Maka oleh Allah disebut wailun, celakalah. Bahkan juga ada orang sholat tapi celaka. Yang diabadikan oleh Allah di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang, yaitu orang-orang yang tidak mempedulikan anak-anak yatim dan juga tidak tertarik untuk membantu kebutuhan orang-orang fakir miskin. Maka Allah menyebut fawailun lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang atas salatnya mereka lalai, mereka teledor. Salat tapi medit. Salat yang teledor tapi riya. Alladzina hum yuraun. Maka di surat Al-Ma'un itu tandanya orang yang celaka ada 3. Yaitu orang yang bakhil,
itu diisyaratkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Juga wa yamna'unal ma'un, ayat yang terakhirnya, tidak enggan berzakat, enggan berinfak. Lalu ciri celaka yang kedua adalah orang yang meremehkan sholat. Lalu kemudian ciri yang ketiga adalah riya. Kalau ia berbuat baik, cari perhatian. Maka orang-orang seperti itulah yang celaka. Sementara kalau berhubungan dengan hari, berhubungan dengan bulan, Islam tidak pernah mengenal hari sial, Islam tidak pernah mengenal hari untung dan sebagainya. Bahkan kalau kita mengacu kepada sejarah, justru di bulan Shafar ini banyak sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu peristiwa yang penting bahkan dalam kehidupan Rasulullah dan juga keluarga. Lalu kenapa bulan ini disebut bulan Shafar? Saya mengambil dari kitab Lisanul Arab Libnil Manzur. Kenapa bulan ini disebut bulan Shafar? Lisababi tasmiyati Shafar bihadzal ismi al-ula. Salah satu sebab kenapa bulan ini disebut bulan Shafar ini, kalau tulisan bahasa Arabnya itu menggunakan shot ya. Jadi Shafar. Cuman kita nyebutnya Safar. Kalau pakai sin itu maknanya bepergian. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya bulan Safar itu menggunakan shot. Harusnya nyebutnya Shafar. Cuma wong Jawa muni ngono rodok kangelan. Jadi terus dimudahkan menjadi sa. Li'annal waqtal ladzi wudi'at fihi asma'us syuhur kana fi nihayati fasli syita'i wal ardi safra minan nabat. Salah satu sebab kenapa bulan ini dinamai bulan Shafar, karena waktu bulan ini adalah mulai berhentinya musim panas. Jadi nihayatu fasli syita, yaitu berhentinya musim panas, wal ardu safra'u minan nabat. Sementara bumi utamanya di daerah sekitar Timur Tengah sana itu, dan umumnya juga ini buminya itu banyak warna kuningnya karena tumbuh-tumbuhan menguning. Itu awal mulanya seperti itu. Lalu awaraqal asyjar al-yabis fasummiya syahru bisafar. Lah kembali kepada bulan ini, bahwa kalau kita mengacu kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan bulan Shafar ini, justru di bulan Shafar ini banyak peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha di bulan Shafar. Rasulullah menikah, zawajun Nabi min Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa huwa zawajul ladzi humiyat ta'mah al-islamiyah. Dan ini menjadi tonggak pernikahan dengan Khadijah. Ini menjadi tonggak nantinya kesuksesan dakwahnya Rasulullah SAW. Karena seluruh perjuangan Nabi berdakwah ini
yang menopang secara finansial itu seluruhnya dari istri Rasulullah SAW. Walaupun Nabi menikah itu belum diangkat menjadi Nabi, tapi ini isyarat bahwa tidak ada pantangan, tidak ada keburukan seseorang melakukan hajat yang besar seperti pernikahan di bulan Safar ini. Karena Rasulullah sendiri nikahnya itu di bulan Safar. Konon mas kawinnya, maharnya, sebagian riwayat 100 unta. Mungkin jenengan ingat kalau di Indonesia itu rata-rata mahar murah-murah. Kalau orang nikahnya tahun 90-an, itu bisa jadi mahar itu cuma 50.000 rupiah. Wis dadi saklawase. Rasulullah maharnya 100 unta. Taruhlah kalau unta itu harganya 30 atau 40 juta misalkan satu, atau 50 juta, kalikan 100. Mari sampean biyen pira? Kemudian yang kedua juga terkait dengan pernikahan. Karena zawajul ahammusani huwa zawaju Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu bi Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga ada peristiwa penting terkait dengan pernikahan, yaitu Rasulullah menikahkan putri tercintanya, Fatimah, mendapatkan sepupunya sendiri, anak dari pamannya Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini juga terjadi di bulan Safar. Qala Ibnu Katsir wa amma Fatimah radhiyallahu anha fatazawwajaha ibnu ammiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi Safar sanata isnatain fawaladat lahul Hasan wal Husain. Menurut keterangan Ibnu Katsir bahwa terjadinya pernikahan, Nabi menikahkan putrinya Fatimah, mendapatkan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, adalah terjadi di bulan Safar. Yang akhirnya keduanya mempunyai keturunan Hasan dan Husain. Termasuk juga di bulan ini adalah hari atau bulan kelahirannya putri Rasulullah II, yaitu Ummi Kulsum dan Zainab. Ummi Kulsum dan Zainab ini lahirnya di bulan Safar. Dan dulu di zaman kebanyakan orang dahulu, sejak dulu itu penanggalan itu yang paling banyak dijadikan patokan adalah peredarannya bulan, bukan peredaran matahari. Bulan Hijriah itu yang kemudian menjadi identitas bulannya umat Islam, dan juga yang dijadikan pedoman para nabi sejak sebelumnya. Itu selalu yang dijadikan patokan adalah peredaran rembulan. Karena kalau ingin tahu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 15, nggak usah lihat kalender. Karena kalendernya sudah ditaruh oleh Allah di atas langit sana, yaitu bulan. Maka kalau orang maghrib kok bulan mulai muncul dengan sempurnanya itu, orang mesti bilang kalau ini tanggal 15 bulan purnama. Nggak usah lihat tembok yang ada kalendernya itu. Maka untuk tahu tanggal 1 apa, tanggal 15 apa, tanggal ini, yang dilihat langit. Maka sejak dulu
sejak zaman Nabi, ini yang selalu menjadi pedoman adalah penanggalan Qamariyah, yaitu yang berpatokan perubahan rembulan. Bahkan untuk menentukan haji tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaumu Arafah itu kapan? Itu penentunya adalah bulan atau hilal. Kemudian peristiwa yang ketiga di bulan Safar ini. Wa fihi aslama Umar bin Al-As wa Khalid bin Walid wa Utsman bin Talha radhiyallahu anhum. Di bulan ini, di bulan Safar ini adalah termasuk bulan yang bersejarah, yaitu Umar ibn Al-As, Khalid bin Walid yang sebelumnya selalu memusuhi Rasulullah itu masuk Islam di bulan Safar. Lalu juga sahabat Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Ani bin Ishaq diceritakan oleh Ibnu Ishaq qala kana Islamu Umar ibn Al-As wa Khalid bin Walid wa Utsman bin Talha radhiyallahu anhum indan Najasyi faqadamu ilal Madinah fi Safar sanata samani minal hijrah. Bahwa Ibnu Ishaq mengatakan Islamnya Umar ibn Al-As, Khalid bin Walid, kemudian Utsman bin Talha radhiyallahu anhum adalah setelah Islamnya seorang raja yang pernah dikirimi surat oleh Nabi dan Nabi tidak pernah bertemu dengan Najasyi. Lalu Najasyi masuk Islam dan sampai akhir hayatnya. Kemudian meninggalnya itu disolati oleh Nabi dengan sholat gaib. Nabi sholat gaib itu mensolati Najasyi. Karena Nabi tidak pernah ketemu karena jaraknya yang jauh. Nabi hanya kirim surat memberitahukan bahwa saya adalah utusan Allah. Saya Rasulullah. Yang membawa surat saudaranya Ali bin Abi Thalib namanya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ketika ngasihkan surat itu dan kemudian dibaca oleh Najasyi itu. Bagaimana pendapatmu pada pandangan Muhammad tentang Maryam? Lalu dibacakanlah surat Maryam. Bahwa ternyata di dalam surat Maryam Allah tidak menjelekkan Maryam sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi yang Maryam itu dituduh sebagai wanita nakal. Tapi menurut Quran Maryam adalah wanita suci. Maka dengan keterangan itu beliau tertarik dan merasa bahwa Nabi Muhammad adalah penerus ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan dia kemudian menyatakan beriman atas kerasulan Nabi Muhammad. Cuman belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Makanya Najasyi tidak bisa disebut sahabat. Karena sahabat itu orang yang beriman dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Meskipun beriman di masanya Nabi Muhammad, tapi kalau belum pernah bertatap muka langsung dengan Rasulullah, tidak bisa disebut sahabat. Kasus kedua yang hidup di zaman Nabi dan beriman dan punya derajat istimewa di sisi Allah, tapi tidak digolongkan sahabat, adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang Yaman. Dan dia beriman kepada kenabian Rasulullah, tapi sepanjang hidupnya tidak pernah berhasil berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan suatu saat pernah Uwais Al-Qarni ini kepingin ketemu dengan Rasulullah, sampai dibela-belain berjalan dari Yaman ke Madinah. Ternyata nyampe Madinah, Rasulullah nggak ada. Rasulullah keluar dan tidak tahu kembalinya berapa hari. Karena beliau punya tanggungan seorang ibu yang sangat dicintainya. Maka kerinduan kepingin berjumpa Rasulullah dikalahkan. Lebih memilih untuk balik pulang lagi supaya bisa menjaga ibunya kembali. Sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad. Tapi Rasulullah pernah berpesan kepada Umar bin Khattab, pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib menantunya bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang dicintai Allah, atau bahasa beliau dicintai oleh penduduk langit.
Dan kalau dia berdoa, mustajab. Dan suatu saat dia itu akan pergi ke Madinah. Cirinya Uwais Al-Qarni itu di telapak tangannya itu ada tanda ininya, ada cacatnya. Karena dulunya Uwais Al-Qarni itu orang yang berpenyakit kulit, seluruh sekujur tubuhnya itu belang-belang. Lalu sembuh, didoakan oleh ibunya. Tapi tersisa di telapak tangannya sebagai tanda. Maka pernah Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib, kalau suatu saat ada rombongan orang Yaman pergi ke Madinah, pasti di salah satunya ada Uwais Al-Qarni. Kalau engkau berjumpa dengan dia, jangan sia-siakan. Mintalah supaya didoakan, karena doanya mustajabah. Dan itu ternyata terjadi di zaman khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian di zaman khalifahnya Umar bin Khattab ternyata terjadilah rombongan pergi ke Madinah. Dan ketika tahu itu rombongan orang Yaman, tiba-tiba Umar itu ingat apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dan betul, dicarilah seorang pemuda. Dan ternyata pemuda yang dipuji-puji oleh Rasulullah itu, yang disebut-sebut orang yang dicintai penduduk langit ini, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit itu, ternyata bukan orang yang punya status sosial tinggi. Dia orang biasa, tapi takwanya kepada Allah luar biasa, baktinya kepada orang tua juga luar biasa. Sehingga oleh Nabi disebut orang yang dicintai penduduk langit. Bahkan dungone mustajab. Dan ketika Umar bertemu, langsung berjabat tangan, dicium tangannya. Sambil ngintip, ini apa bener ini? Tangannya itu ada belangnya seperti yang disampaikan. Ternyata betul. Jadi ketika mencium tangannya itu, sebenarnya mencium tangannya itu cuma ini saja, kepingin telapak tangannya ini. Ternyata betul ada belangnya. Dan setelah berjumpa dengan itu, dia meminta kepada Uwais Al-Qarni. Saya dulu pernah dibilang oleh Rasulullah, bahwa engkau orang yang mulia, maka tolong doakan saya. Dan yang diminta oleh Umar apa? Mintakan saya kepada Allah ampunan. Iku nek ketemu wong ketintang, itu mungkin sing dijaluk lain. Alhamdulillah. Nah, yang peristiwa berikutnya yang juga terjadi di bulan Safar ini adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW min Makkah ilal Madinah, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Memang Muharram itu bulan pertama, tapi hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram, tapi hijrahnya Nabi di bulan Safar ini. Perjalanannya itu lebih dari satu bulan nyampe di Madinah. Itu bulan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi itu di bulan Safar. Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini terjadi di bulan Safar, yaitu diawali ketika Nabi rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy karena Nabi hendak dibunuh. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Rasulullah SAW. Di awal surat Yasin diceritakan ketika rumah Rasulullah dikepung itu. Beliau kemudian waktu itu ada 3 orang yang ada di rumah Rasulullah, yaitu Rasulullah, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Ali bin Abi Thalib. Dan sebenarnya mereka itu sudah mempersiapkan dengan matang sekali gimana caranya bisa membunuh Rasulullah Muhammad itu. Makanya dikirimkanlah pemuda-pemuda yang
bisa tidak lengah sama sekali untuk menjaga jangan sampai kalau penghuni rumah itu keluar tapi tidak ada yang tahu, maka sudah dijadwal bahwa jam ini sampai jam ini, waktu ini sampai waktu ini, tidak boleh ada yang tidur. Tapi ternyata kuasanya Allah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di depan mereka dinding dan di belakang mereka juga dinding. Fa aghshaynahum, lalu kami tutupi mata mereka. Fahum la yubsirun, lalu mereka tidak melihat. Konon ada riwayat hadis Nabi ketika dikepung itu, Nabi membaca ayat 1 surat Yasin sampai ayat ke-9 itu dibaca oleh Nabi. Lalu Nabi membawa pasir, kemudian dilemparkan pasir itu di sekitar di sekeliling rumahnya itu. Tiba-tiba dengan kuasanya Allah. Orang yang sudah berjaga-jaga itu, bahkan sudah ngopi sing paling ireng, ternyata tidur semua. Oleh Allah digambarkan, kami jadikan di depan mereka seperti ada dinding, di belakang mereka ada dinding. Lalu kami tutupi mata mereka, sehingga mereka tidak ada yang bisa melihat. Akhirnya Rasulullah keluar dengan Abu Bakar dengan selamat. Dan yang luar biasa, ini juga sekaligus bahwa Nabi juga ngajari ikhtiar, walaupun dungo dan tawakal kepada Allah, tapi Nabi juga ngajarkan ikhtiar. Nabi ketika hijrah mau menuju Madinah itu tidak langsung mengarah ke kota Madinah. Tapi beliau ketika keluar dari rumah itu ngambil arah ke selatan. Sebentar. Madinah itu utaranya Mekah apa selatannya Mekah? Kalau jenengan sholat di Madinah ngadep nanti. Ngadep ke selatan ya, ngadep ke selatan. Insya Allah ngadep ke selatan, yang benar ngadep ke selatan. Berarti kalau ngadep ke selatan, berarti Madinah itu posisinya di utaranya Mekah. Karena ngadepnya ke selatan, ke arah Masjidil Haram. Lah Nabi ketika mau hijrah ke Madinah itu juga membuat strategi. Beliau tidak langsung ke utara menuju kota Madinah, tapi ke selatan ke Jabal Sur untuk mengelabui orang-orang yang mau mengejar Rasulullah. Dan di situ dalam sejarah Rasulullah nginep selama 3 hari. Dan orang-orang memang ternyata terkecoh karena langsung beranggapan bahwa Rasulullah itu menuju Madinah. Loh ini lah bujuk namanya. Itu bukan bujuk, strategi. Itu bukan bohong, tapi strategi. Jadi ketika mau ke Madinah itu tidak langsung ke arah utara, tapi beliau ke arah selatan, lalu bersembunyi di menginap dulu di Gua Sur itu, dan selama 3 hari itu hamba sahayanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang mengirimkan makanan. Pura-pura sambil membawa kambing penggembalaannya itu ke Bukit Sur sambil ngirim makan. Dan itu terjadi di bulan Safar ini. Maka berdasarkan peristiwa-peristiwa bersejarah itu, maka bulan Safar tidak bisa atau tidak benar kalau dianggap adalah bulan sial, tidak ada. Jadi tidak dibenarkan atau tidak benar bahwa ini bulan sial. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tirata wala hamata wala safara wa firra minal majdum kama tafirru minal asad.
bahwa tidak ada adwa, tidak ada permusuhan, tidak ada kesialan, tidak ada hama semacam wabah penyakit yang ini. Kalau memang ada penyakit, kata Rasulullah di hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini, maka wafirra minal majdzum, larilah kamu dari orang yang terkena lepra, kama tafirru minal asad, seperti kamu lari dari kejaran singa. Lo nak tawakal namanya, ini ikhtiar namanya. Ikhtiar zahir. Rasul menyebutkan larilah kamu majdzum, yaitu dari penyakit lepra yang menular itu, seperti kamu lari dari singa. Lah, hadis ini pula yang kemudian dijadikan dasar oleh ulama-ulama yang kemudian menyikapi kalau ada wabah penyakit yang menular, lalu kemudian ada ikhtiar zahir dan sebagainya seperti yang sekarang masih berjalan, itu diantaranya mengamalkan hadis ini. Karena Rasulullah meminta supaya menghindari orang yang terkena penyakit menular itu seperti lari dari kejaran singa. Maka sekali lagi berdasarkan hadis ini, maka kesialan itu tidak terjadi karena waktu, karena hari, karena bulan, tapi kesialan atau sebaliknya keberuntungan itu semata-mata didasarkan oleh perilaku dan sikap setiap orang. Orang yang beriman, orang yang terus beramal soleh, insya Allah untung terus. Gak peduli bulan apa, gak peduli bulan apa. Bawake, balegi, liwon, bapaing, ini. Pokoknya beriman dan terus beramal soleh. Untung terus. Sebaliknya, meskipun Ramadan, bulan termulia, meskipun bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, Rajab, bulan mulia, kalau orang itu terus berperilaku maksiat, melanggar aturan Allah, maka bulannya mulia, tapi wonge ciloko karena durhaka kepada Allah. Berarti kesialan, keberuntungan seseorang hanya ditentukan oleh perilaku orang itu, tidak ditentukan oleh hari. Saya bersyukur sekali karena sekarang ini sudah mulai banyak di kalangan umat Islam yang dulu kalau di Jawa itu nek bulan napa jenenge bulan Muharram, Suro itu Kak Wani, duwe gawe dan macam-macam itu. Saya sekarang sudah banyak menyaksikan bahwa banyak kalangan umat Islam yang sudah tidak patek ngereken begitu. Dan itu benar, dan itu memang benar. Apalagi terus dihitung lahirin Senin Pahing, terus ketemu ambek Sabtu Pon, ketemu piro selawe, tapi terus dihitung. Gedong, sandang pangan, gedong loro, pati. Nek ketemu selawe berarti ketemu pati. Padahal sing ketemu 23 wong ya mati. Maka yang keyakinan seperti itu tidak dibenarkan. Mudah-mudahan kita dengan terus-menerus tidak henti belajar, mendalami ayat-ayat Quran dan juga mendalami sumber yang kedua setelah Quran, yaitu hadis Rasulullah, dan juga sumber-sumber ilmu yang lain yang bersumber dari sanad yang langsung dari Rasulullah kepada sahabat yang kemudian diwariskan oleh para ulama-ulama itu. Mudah-mudahan dengan itu semakin kita bisa tambah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, dan kemudian kita terus bisa mengamalkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua terus digolongkan oleh Allah orang-orang yang terus istiqomah menjadi orang baik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.
Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan jenengan semua sehat walafiat. Mudah-mudahan jenengan semua terus istiqomah menjadi orang yang baik. Apapun keadaan, peristiwa apapun, kalau punya kesalahan, ya banyak istighfar. Kalau sedang diberi kenikmatan, bersyukur. Kalau sedang dikasih cobaan, sabar. Urip iku mung telu iku tok mutere. Kalau punya kesalahan, segera bertobat. Kalau sedang diberi kenikmatan oleh Allah, bersyukurlah. Lalu kalau diberi cobaan hidup, bersabarlah. Kalau tiga ini dipegang, man istaghfara wa syakara wa sabara nalas sa'adah fid dharain. Siapa yang terus-menerus beristighfar, siapa yang terus-menerus bersyukur, siapa yang terus-menerus sabar, maka pasti dia akan memperoleh keberuntungan di dua tempat, yaitu dunia dan akhiratnya. Nalas sa'adah ini fid dunya wal akhirah. Akan memperoleh dua kebahagiaan, dunia dan akhirat. Karena hidup ini muternya tiga itu dong. Nek gak keplecuk berbuat salah, sedang diberi nikmat, lalu yang ketiga diberi cobaan. Urip iku mutere iku tok saja. Maka lakukan tiga hal. Ini resep. Iki nek gak kanca dhewe gak tak kandhani. Jadi banyak istighfar, lalu terus bersyukur, kemudian sabar. Tiga ini pedomannya. Nek kepingin urip mendapatkan kehidupan, beruntung dunia dan akhirat. Kak peduli bulan apa, kak peduli hari apa. Pokoknya tiga itu dilakukan. Insya Allah beruntung. Jarene wis mari, diterus semua. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat kita. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah anak keturunan yang soleh-soleh. Amin, amin, amin. Yang punya anak belum punya jodoh, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang soleh atau yang soleh. Sing tepak akidahnya, sing tepak imani, akhlaknya, sing toto rizki berkahnya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alamin. Nasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi na'amda yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tata'lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala maitan illa rahimtahu wa ghafarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami masih sering banyak berbuat kezaliman. Banyak aturanmu, perintahmu yang kadang kami jalankan tidak dengan kesungguhan, tidak dengan sempurna ya. Apalagi ditambah masih sering juga melakukan kesalahan ya. Sungguh jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, tidak mengasihi kami, pasti kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau melihat dan memandang bahwa di antara kami ini Engkau nilai masih banyak yang berbuat dosa, masih banyak dosa yang ada dalam diri kami. Ampuni ya Allah. Kalau di antara kami sampai hari ini ada yang punya kesulitan, kesedihan yang belum ada ujung selesainya ya Allah. Gantilah kesedihannya dengan kegembiraan ya Allah. Kalau punya masalah, berilah jalan keluar yang terbaik ya. Yang hari ini kau uji sakit ya Allah, berilah kesembuhan yang kau berkahi ya Allah. Yang hari ini ada yang sudah Engkau panggil yang wafat ya Allah, rahmati dan ampuni ya Allah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, baikkanlah ya Allah iman dan agama kami ya Allah. Karena iman itulah pegangan hidup kami. Dan ya Allah, baikkan nasib kami di dunia. Karena disinilah kami hidup. Dan ya Allah, baikkan nasib kami di akhirat. Karena di sanalah kami akan kembali selama-lamanya ya Allah. Amin. Jadikan setiap tambahan umur kami ya Allah, tambahan untuk berbuat kebaikan. Dan jadikan akhir hidup kami semua, akhir dari semua keburukan, dan jadikan juga akhir hidup kami, akhir hidup yang husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tahannal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang di Pondok Indah ada lagi tuh 5:30.